Dan Mas Hussein, apakah masih bisa berharap pada PBB untuk menghentikan genosida dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina? Saya ke Mbak Dina dulu. Baik, sebenarnya di Piagam PBB itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur situasi, seandainya ada situasi seperti ini. Jadi jika ada negara anggota PBB yang mengancam perdamaian internasional, melakukan agresi atau melanggar hukum internasional, itu bisa diberi sanksi, embargo ekonomi, boikot perdagangan, larangan perjalanan. Jadi seandainya kita melakukan itu terhadap Israel, berarti kita sebenarnya sedang melaksanakan Piagam PBB sendiri. Dan kemudian seandainya cara-cara tadi tidak berhasil juga menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, PBB juga bisa melakukan penggunaan militer di sini. Nah, masalahnya ini kan keputusannya ada di Dewan Keamanan, keputusan pelaksanaan ini. Dan di Dewan Keamanan ada Amerika Serikat yang punya hak veto. Artinya apa? Memang PBB ini lembaga yang harus direformasi. Dan suara-suara negara-negara untuk meminta agar sistem yang tidak adil di PBB ini direformasi itu sudah banyak dikeluarkan. Terakhir Ibu Menlu Retno dalam pidatonya di sidang umum PBB juga menyuarakan reformasi itu. Itu di satu sisi. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang namanya front perjuangan untuk membela Palestina itu banyak. Dan kita harus sama-sama semuanya. Jadi kalau orang Gaza dia berjuang dengan kesabaran dan ketabahannya dan dengan angkat senjata, kita juga di Indonesia yang dari level pemerintah bisa melanjutkan upaya diplomatik dengan antara lain ya memang harus direformasi. Ini PBB menyuarakan reformasi itu dan tekanan ekonomi dan saya pikir ada satu hal pesan penting dari saya, jangan berpikir soal normalisasi hubungan dengan Israel karena terbukti negara-negara yang bersahabat baik dengan Israel pun nggak bisa menghentikan Israel kan seperti itu ya. Jadi kita Indonesia harus tetap konsisten di jalan ini, tapi meningkatkan lagi hal-hal yang bisa ditingkatkan yang berdampak untuk bisa menekan Israel. Mas Susan. Ya. Kita berharap PBB ini menjadi senjata makan tuan Israel ya, meskipun itu harapan itu kecil sekali karena melihat sejarah dibentuknya PBB itu ya memang selama ini menjadi kepentingan atau membawa kepentingan untuk Barat. Ya, ketika Barat ini ingin menggunakan standar gandanya, ya dia menggunakan PBB. Ketika dia ingin menyerang Irak atas nama PBB. Ya, tapi ya bagaimanapun kita nggak boleh putus harapan. Yang kedua tentang peran Indonesia. Kita harus bicara spesifik. Indonesia yang mana dulu nih? Pemerintah, masyarakat, aktivis, para ulama. Kita harus berani masuk ke spesifik seperti itu. Pemerintah, kita harapkan komitmennya tidak hanya narasi, tidak hanya kecaman, tapi bentuk nyata, panggil itu kedubes negara-negara asing yang masih konsisten menjadi supporter utama Zionis. Karena kita nggak punya duta besar Israel di Indonesia kan, tapi kita ada duta besar Inggris, duta besar Amerika, panggil aja, sampaikan kepada mereka bahwa kami ini negara yang berdiri di atas prinsip anti penjajahan. Itu maka sebagaimana kami menghormati kalian, kalian hormati kami. Ya, hentikan support kalian kepada Zionis. Itu satu. Kedua, pemerintah juga saya harap ikut mengadvokasi masyarakat lah dalam usahanya menyuarakan Gaza. Saya berapa kali akun saya di take down oleh Meta, ya karena dengan alasan saya menyuarakan Gaza dan saya dianggap memuji teroris. Padahal kan Hamas itu teroris di mata Amerika, tapi di mata warga pemerintah Indonesia tidak pernah kita menyebut teroris kan. Maka saya minta pemerintah ini ya jangan mau diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan seperti itu loh, Meta, kemudian Google, ya. Dan untuk masyarakatnya kita jangan berhenti untuk terus mengadvokasi dengan cara boikot, edukasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membuka pendaftaran untuk Peace Global Convoy to Gaza. Peace Global Convoy to Gaza. Baik. Agar ini gerakan grassroots untuk membuka peluang bagi mereka yang mau masuk ke Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.